Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, eh, teman-teman, dosen yang terhormat. Kenalkan nama saya Catra Gustiawan dengan NPM 27, maaf saya ulangi, dengan NPM 2470112219P di kelas 23 strip SI strip 01 strip konversi dengan mata kuliah Sistem Informasi Terdistribusi. Di sini perkenankan saya untuk mempresentasikan keamanan dalam sistem distribusi tentang autentikasi, inskripsi, dan manajemen akses. Baik, dosen dan teman-teman sekalian, kita lanjut pada presentasi selanjutnya. Sistem terdi mohon maaf, sistem terdistribusi, sistem informasi terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komponen perangkat lunak dan perangkat keras yang berbeda di lokasi yang berbeda. Namun bekerja sama sesuai dengan satu kesatuan. Dalam sistem seperti ini, keamanan menjadi sangat penting. Tanpa keamanan, data bisa dicuri, dimanipulasi, atau sistem bisa disusupi oleh pihak tak berwenang. Maka dari itu, dalam presentasi ini saya akan fokus pada tiga elemen penting dalam keamanan sistem distribusi, yaitu tentang autentikasi, inskripsi, dan manajemen akses. Tentunya ada beberapa tantangan keamanan daripada sistem informasi terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi, data sering berpindah-pindah antara node melalui jaringan. Ini membuatnya rentan terhadap penyadapan ataupun serangan man in the middle. Selain itu, karena sistemnya tersebar, pengelolaan keamanan menjadi lebih kompleks. Kita juga harus mempertimbangkan potensi ancaman dari dalam sistem itu sendiri, seperti karyawan yang sedang menyalahgunakan hak akses tersebut. Autentikasi, autentikasi adalah proses untuk memastikan bahwa entitas yang mencoba mengakses sistem adalah benar-benar siapa yang mereka klaim. Cara paling umum yang kita kenal adalah penggunaan username dan password. Namun saat ini keamanan itu ditingkatkan dengan metode seperti two-factor authentication atau autentikasi biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah. Autentikasi adalah langkah pertama dan paling penting dalam mencegah akses yang tidak sah. Autentikasi dalam sistem terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi, autentikasi tidak hanya membutuhkan atau dibutuhkan untuk penggunaan, tetapi juga antar node atau layanan. Salah satu protokol yang digunakan adalah Kerberos yang memberikan, mohon maaf, Kerberos yang memberikan tiket digital untuk autentikasi yang lebih aman. Dan di era digital saat ini, banyak sistem menggunakan auth dan token seperti JWT atau JSON Web Token untuk autentikasi antar aplikasi dan layanan. Sedangkan inskripsi adalah proses mengubah informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca tetapi dikunci. Mohon maaf, enkripsi adalah proses mengubah informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa dikunci.
Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan data baik saat disimpan maupun saat dikirim. Terdapat dua jenis utama, sistemat simetris dan asimetris. Inskripsi simetris menggunakan satu kunci untuk inskripsi dan deskripsi. Contohnya algoritma AES, sedangkan inskripsi asimetris menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat, seperti pada algoritma RSA. Selanjutnya, inskripsi dalam sistem terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi, inskripsi digunakan untuk mengamankan komunikasi antar node. Misalnya, protokol HTTPS menggunakan TLS yang mengimplementasikan inskripsi. Inskripsi juga penting dalam layanan cold Internet of Things, dan microservice, di mana data sering berpindah melalui jaringan. Tanpa inskripsi, data kita bisa disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, manajemen akses. Manajemen akses adalah proses pengendalian terhadap siapa saja yang boleh mengakses atau layanan tertentu. Ada tiga model utama. Yang pertama DAC, yaitu pemilik sumber daya yang menentukan siapa yang bisa mengakses. Kedua, MAC, di mana sistem yang mengatur akses berdasarkan label keamanan. Ketiga adalah RBAC atau Rule Based Access Control, yang sangat populer di organisasi besar karena akses diberikan berdasarkan peran seseorang dalam struktur organisasinya. Manajemen akses dalam sistem terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi, manajemen akses harus konsisten di seluruh node. Ini bisa sulit terutama jika sistem terdiri dari berbagai platform. Oleh karena itu, digunakan layanan direktori seperti LDAP atau Active Directory untuk pengelolaan akses secara terpusat. Namun, dalam beberapa arsitektur modern seperti microservice, manajemen akses sering bersifat desentralisasi agar lebih fleksibel. Nah, di sini ada contoh studi kasus singkat. Sebagai contoh implementasi nyata, mari kita lihat sistem penyimpanan cold seperti Google Drive ataupun Dropbox. Pertama, penggunaan melakukan autentikasi menggunakan akun Google atau metode auth. Data yang diunggah akan dienkripsi menggunakan algoritma AES strip 256. Dan untuk manajemen akses tersebut, pengguna bisa mengatur siapa yang bisa melihat, mengedit, atau membagikan file, yang merupakan penerapan dari RBAC secara praktis. Kesimpulan daripada materi yang saya sampaikan ataupun presentasi yang saya sampaikan adalah dapat disimpulkan bahwa sistem informasi terdistribusi membutuhkan perhatian khusus dalam hal keamanan. Tiga elemen utama yang dibahas pada kesempatan ini adalah autentikasi, inskripsi, dan manajemen akses. Adalah fondasi dari sebuah sistem yang aman dan terpercaya. Tanpa mengimplementasikan yang baik dari ketiganya tersebut, yang saya sebutkan, sistem akan rentan terhadap berbagai ancaman dalam keamanan. Nah, terima kasih. Itulah presentasi dari saya.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.